Halo guys, kembali lagi bersama kami di Pro Film. Kali ini kami akan membahas film Thailand yang bercerita tentang kisah dua orang guru yang mengajar di sekolah terpencil. Mereka menceritakan kisah kesehariannya di sebuah buku harian dan dibaca oleh keduanya di waktu yang berbeda. Berawal dari sebuah buku harian, mereka bisa bertemu setelah melewati perjalanan hidup yang panjang. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul The Teacher's Diary. Film ini beralur maju mundur, melihat dari sisi guru cowok dan guru cewek. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita mulai. Film diawali dengan seorang guru yang bernama Song, atau di dalam bahasa Thailand artinya angka 2. Song ingin menjadi guru di sekolah tersebut. Song yang sedang diwawancari kepala sekolah meminta agar dijadikan guru. Ia mempunyai pengalaman sebagai pegulat, tapi kata kepala sekolah, jabatan posisi guru sudah terisi. Song meminta agar bisa ditempatkan di posisi tertentu. Kemudian adegan berganti. Kepala sekolah menegur guru lainnya yang bernama An. Menurut An, kepala sekolah terlalu berlebihan karena adanya sedikit tato bergambar bintang di tangannya, dan kepala sekolah menyuruh untuk menghapusnya. Tetapi An tidak mau. Lalu kepala sekolah mengancam untuk mengirim An ke sekolah rumah kapal. Pada film, scene selalu berpindah-pindah, menandakan perbedaan waktu di kedua scene. Antara scene yang menjelaskan Song dan An, si An memiliki waktu yang lebih dulu daripada Song. Kemudian keduanya sedang berada di perjalanan hingga memerlukan perahu untuk sampai di sekolah rumah kapal. An pergi bersama temannya Gigi. Gigi itu juga guru. Akhirnya semuanya sudah sampai di sekolah kapal. Song mempraktekkan bagaimana caranya dia untuk mengajar nanti. Song pun menemukan sebuah buku diari. An menulis diari pada tanggal 16 Mei 2011, di mana pertama kali ia berada di sekolah rumah kapal. Di tempat itu, An mau tidak mau harus beradaptasi karena sekolah rumah kapal itu jauh dari perkotaan. Pagi hari, Song berteriak, sekolah sudah dibuka katanya. Tetapi tidak ada murid yang datang. Mencoba-coba perahu tetapi tangannya malah keseleo. Pada malam hari, An menjalani aktivitas dengan cara yang tergolong konvensional. An berpikir apakah dia bisa bertahan atau tidak dengan cara hidup seperti itu. Ia kangen dengan seseorang yang bernama Nui, yaitu pacarnya. Song dengan tangan diperban juga menjalani cara hidup yang sama dengan An. Lalu ia memanggil seorang yang lewat dengan perahu dan bertanya, "Di mana murid-murid sekolah ini?" Akhirnya mereka berdua menyuruh murid satu persatu, merujuk semua murid agar mau bersekolah. An bersama murid-muridnya upacara dan akhirnya mulai proses belajar mengajar. An memperkenalkan diri bersama Gigi dengan cara yang unik, agar mudah diingat tentunya. Dan An menyuruh muridnya memperkenalkan diri dengan cara yang sama. Sekolah memiliki jadwal dari Senin sampai Jumat, dan untuk Sabtu dan Minggu libur. Song dan An dapat pulang dari libur. Siswa di kelas 1 bernama Muek. Muek berkata ke Song agar mengenalkan diri dengan cara yang unik, agar mudah diingat. Lalu murid bernama Tong, kelas 2, Tuna kelas 3, Gao kelas 4. Dan akhirnya giliran Song yang memperkenalkan diri dan kelas pun hening. Tuna bertanya apakah Bu An akan datang? Ternyata tidak. Semua murid memiliki tingkatan yang berbeda, tetapi satu kelas. Song bertanya kepada setiap murid dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Lalu Song dengan kagetnya melihat murid-muridnya berenang di tengah lautan. Song menghukum skotjam semua muridnya karena berenang tanpa seizin Song. Murid-murid tidak mengetahui bagaimana cara Scott jam. Song memberikan contoh, tapi murid-murid malah menertawainya. Song akhirnya bertindak tegas dengan memukul mereka semua. Muek menangis karena dulu Bu An tidak pernah memukul murid-muridnya. Adegan berubah. Song melihat video kenangan bersama pacarnya. Pada malam hari ia kangen dengan aktivitas bersama pacarnya. Adegan berubah, Song berada di rumah sakit untuk memeriksa tangannya. Begitu juga dengan En. Ternyata lebam pada tangannya adalah ruang reaksi alergi dengan air. Pacarnya berkata, ia pasti akan lebam lagi ketika balik ke sekolah rumah kapal. Pacarnya menginginkan En kembali menuju sekolah yang berada di kota, tetapi An menolaknya. Song keluar dari rumah sakit dan melihat pacarnya dibonceng oleh orang lain. Ngenes bener sih Song ini. Song memukul selingkuhannya dengan kepala dan bertanya ke pacarnya. Mereka berselisih karena Song tidak memikirkan tentang masa depan mereka, karena Song belum menjadi guru tetap. Dan pacarnya mengkhawatirkannya, padahal Song sudah berusaha untuk hal tersebut. Song sedih dan begitu juga dengan En. Lalu Song melihat buku diari En di atas papan tulis dan membacanya. Song menjadikan diari itu sebagai motivasi untuk mengajar di sekolahnya. Lalu di toilet ada mayat mati yang mengambang. Hal itu biasa terjadi di beberapa waktu tertentu. Gigi mengajak En untuk pergi karena hal tersebut.
Tapi An tetap bertahan karena jika tidak kepala sekolah akan menutup sekolah rumah kapal. An terus menceritakan apa yang terjadi di diarinya dan dibaca oleh Song di masa depan. Suatu waktu An dijemput oleh pacarnya dan mereka pun baikan. An bercerita bahwa ia tidak bisa mengabaikan murid-muridnya di sana. Pacarnya akhirnya mensupportnya. Lalu ketika An mengajari murid-muridnya dengan semangat berbeda dengan proses belajar mengajar Song yang terlihat sebaliknya. Tiba-tiba di kelas Song ada ular. Song pun menyingkirkannya dan terlihat ada bekasan gigitan ular di tangannya. Dan rupanya itu karena terkena paku, gengs. Murid-muridnya bekerja sama untuk menolongnya. Malam hari mereka semua memasak bersama. Begitu juga dengan An bersama muridnya. Mereka semua saling bergotong royong dengan ceria, baik membersihkan sekolah, bermain, berenang, dan sebagainya. Terlihat Song sangat ingin bertemu dengan Eun, melihat garis tinggi pada kayu sekolah dan menyuruh anak-anak menggambarkan Eun. Kalau zaman sekarang ibaratnya kayak LDR, gengs. Belum tahu mukanya tapi kangen. Song akhirnya bertemu dengan Eun di sekolah. Song menghampirinya dan ternyata itu hanyalah mimpi. Song terbangun dengan sekolah dilanda badai. Sedihnya, diari catatan Bu Eun jatuh ke dalam laut. Keadaan sudah tenang, Song mencari lembar demi lembar diari yang jatuh dan menjemurnya. Semua bergotong royong memperbaiki dan membenahi sekolah yang rusak. Song pun juga menyempatkan waktu untuk memperbaiki diari Eun. Eun mengajari murid bernama Chon untuk pelajaran matematika. Chon mengatakan ia tidak suka matematika dan ingin menjadi seorang nelayan saja seperti orang tua dan kakeknya. Eun memberitahu untuk Chon agar memikirkannya lagi untuk masa depannya karena masih ada waktu untuk belajar. Eun berkata apapun yang terjadi jangan pernah berhenti sekolah dan Chon pun berjanji. Lalu ujian semester 1 berlangsung dan Chon tidak menghadiri ujian. Eun menjemput Chon ke rumahnya untuk bertanya kenapa tidak hadir. Ayahnya menjawab, dia yang melarangnya karena kakaknya lagi di luar kota dan ayahnya membutuhkan Chon. Chon berkata dia tidak ingin sekolah lagi dan ingin membantu ayahnya saja. An pun kecewa. An mengumpulkan murid-murid untuk bertanya apa cita-cita mereka. Sebagian besar mereka menjawab ingin menjadi nelayan karena ada yang pintar mancing segala macam. Hal itu dibaca Song di diari An. Lalu adegan berubah. Song menghampiri rumah Chon, memohon Chon untuk bersekolah lagi dan Song akan membantu ayahnya untuk memancing agar ayahnya menyetujuinya. Dan Chon pun sekolah lagi, gengs. Song mengajari Chon, tapi Song pun sendiri tidak mengerti dengan soalnya. Kepala sekolah melihat hasil dari ujian yang rata-rata muridnya mendapat nilai yang tidak memuaskan. Kepala sekolah pun berkata, jika nilai tidak meningkat, ia tidak akan memperpanjang kontrak dengan Song. Lalu Song bertanya kepala sekolah tentang keberadaan Eun. Kepala sekolah menjawab, Eun sebentar lagi menikah dan tempat Eun mengajar dipindah bersama pacarnya di sekolah lain. Song melihat buku diari untuk memeriksanya. Ternyata ada satu halaman yang terlewatkan. Tertulis, payah. Siapa yang melamar seperti itu? Pacarnya Nui terus merujukan agar Eun mau mengajar di sekolah tempat Nui mengajar. Lalu Song kesal dengan membakar buku diari Eun. Tapi pas mau kebakar malah diinjak lagi, tidak jadi dibakar, gengs. Song pergi ke sekolah dan mencari Eun. Bertemu tapi tidak saling menyapa. Lalu rupanya pacar Eun adalah wakil kepala sekolah. Mereka berselisih karena cara mengajar Eun yang cenderung berbahaya. Nui mengatakan untuk menaati peraturan yang ada. Eun akhirnya berkata jujur, dia tidak nyaman mengajar di sekolah ini. Eun mengajar di kelas. Eun mengajar dan bertemu dan dipanggil oleh wanita hamil. Mereka berbincang dan tiba-tiba Eun menangis. Rupanya si Nui berselingkuh dengan wanita itu. Kebobolan, gengs. Eun menuju ke sekolah yang dulu, bertemu dengan kepala sekolah. Eun berkata dia sudah mengundurkan diri dari sekolah yang lama dan ingin mengajar kembali ke sekolah rumah kapal. Kepala sekolah terlihat senang. Murid-murid senang sekali Eun kembali ke sekolahnya. Eun kaget Chon kembali bersekolah. Dan Chon bercerita karena Song telah membujuknya dengan membantu ayahnya di setiap akhir pekan untuk memancing. Eun senang Chon bisa kembali bersekolah. Di waktu yang senggang, Eun mendapatkan surat dari Nui dan merasa kesal. Lalu akhirnya Eun memulai pembelajaran bersama muridnya. Di awal pembelajaran, Eun menemukan dirinya dulu dan membaca cerita yang ditulis Song. Bahwa Song juga melakukan apa yang dilakukan Eun pada saat ia mengajar dulu. Song bercerita ia menghabiskan waktu dengan laut, sekolah, anak-anak dan memikirkan Eun. Song membuat doa untuk Eun dan Nui agar bahagia dalam pernikahannya. Song menjadikan diari Eun sebagai motivasi mengajar di sekolah itu. Song bercerita ujian berlangsung dan ketika murid-murid ujian semua bisa mengerjakannya kecuali Chon yang kekurangan waktu. Song mengembalikan buku itu di atas papan tulis dan meminta maaf kepada Eun karena telah merusaknya. Dari banyaknya cerita yang ditulis oleh Song, Eun membacanya dengan sangat senang. Eun melaporkan hasil pembelajaran kepada kepala sekolah dan bertanya tentang keberadaan Song. Tetapi kepala sekolah
sekolah tidak tahu keberadaannya dan memberitahu bahwa Song sangat senang karena Eun kembali mengajar di sekolah rumah kapal. Lalu Eun diberi identitas Song dan akhirnya Eun mengetahui wajah Song yang sebenarnya. Mencoba menghubungi Song tapi tidak dibalas dan pergi ke alamatnya dan Song sudah lama pindah. Eun membaca diari dan bertemu dengan Song. Song meminta bantuan untuk mengerjakan soal matematika, tetapi ia hanya menghayal, gengs. Dua-duanya sama-sama memikirkan satu dengan yang lainnya, dengan waktu yang berbeda tentunya. Lalu Eun mendapatkan info dari seseorang bahwa ia mendapatkan surat dan menitipnya ke Muek. Tetapi Muek menjatuhkan suratnya di toilet. Untungnya Muek sudah membaca dan menceritakan bahwa Song akan datang saat liburan sekolah. Lalu ada seseorang datang, itu adalah Nui. Nui mencoba memohon agar Eun memaafkannya dan meminta agar diberi kesempatan lagi. Alasan Nui yang mencoba menuju ke sekolah rumah kapal adalah karena dari banyaknya surat yang dikirim, ternyata tidak ada satupun yang dibalas oleh Eun. Lalu Eun memberitahu kepada murid-murid bahwa akan kembali di semester depan dan tidak jadi bertemu dengan Song. Sepertinya Eun memaafkan Nui. Ia kembali bersama Nui menuju kota. Nui memberikan diari kepada Eun karena dikira diari tersebut tertinggal di sekolah, tetapi memang sengaja ditinggal oleh Eun. Dalam diari Eun menulis mengucapkan banyak terima kasih untuk Song atas kenangan di sekolah tersebut. Eun bercerita tentang memulai mendekorasi ulang sekolah, melihat anak-anak bermain gulat yang telah diajari oleh Song, merayakan capaian Chon yang bisa lulus kelas 6, dan perkembangan semua murid-muridnya. Di tengah perjalanan sambil menunggu kereta lewat, Eun mengingat cerita Chon yang tidak pernah naik kereta. Lalu Song mempraktekannya dengan menarik sekolah dengan perahu sebagai permisalan agar mengerti dan merasakan naik kereta itu seperti apa. Eun bilang hubungan mereka sudah tidak cocok. Eun berkata memang seharusnya hubungan mereka seperti itu, harus saling mengerti antara satu sama lainnya. Setelah Eun kembali ke sekolah, sesampainya di sekolah Eun kecewa karena sekolah sudah tidak ada orang. Eun kembali dan ternyata tiba-tiba lampu hidup di sekolah itu. Eun menghampirinya dan ternyata ada Song yang sedang memperbaiki genset dan lampu. Eun pun mengasih buku diari ke Song. Mereka saling menyapa dan menatap satu sama lain. Dan film pun tamat. Kami Profilm pamit undur diri.